ini yang saya sungguh berdoa, Tuhan, apa yang menjadi pesanmu buat tahun depan, saudara. Saudara, dan saya minta maaf jika mungkin hari ini saya khotbahnya tidak terlalu Natal, saudara ya. Tapi saya ingin menyampaikan akan pesan Tuhan yang saya tahu ini begitu penting untuk kita menghadapi akan tahun depan. Dan Tuhan beri judul adalah berakar ke bawah dan berbuahlah ke atas. Mari kita buka sama-sama Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepada kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Lompat ke ayat yang ke-8, 2 ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kita lompat ke ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan di ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara, ini adalah sebuah kisah yang klise yang mungkin saudara sering dengar ketika Natal itu tiba. Tapi ketika hari itu, ketika Tuhan ceritakan ulang dan saya baca ulang lagi, ada yang berbeda ketika saya membaca akan firman ini. Saudara, saya menyadari bahwa saudara yang barusan saudara dengar itu bukan dongeng, saudara. Tapi itu adalah cara kerja iblis di tengah-tengah kita. Dan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dia berkata, nak, di tahun depan, iblis akan banyak membunuh benih-benih dalam hidupmu atau bayi-bayi dalam hidupmu yang akan berkembang dan menjadi besar. Dia akan bunuh sebelum itu menjadi dewasa. Dan saudara harus perhatikan, itu cara kerja iblis. Mereka bukan hanya menyerang ketika kita ada di atas atau kita sudah dewasa, saudara. Tapi justru dia akan incar anak-anak Tuhan yang mungkin baru bertobat, yang mungkin baru mau punya pengalaman iman dengan Tuhan, yang mungkin baru mau punya sebuah relationship dengan Tuhan, yang mungkin baru mau mengalami yang supranatural dengan Tuhan. Nah, yang seperti itu iblis akan coba bunuh sebelum benih yang ada dalam hidup kita atau bayi-bayi itu bertumbuh dan menjadi besar, saudara. Saudara, dan sekali lagi Alkitab berkata seperti Herodes, dia menghabisi semua bayi-bayi. Sekalipun seakan-akan Herodes berkata, kalau kamu ketemu kasih tahu aku ya, supaya aku datang menyembah dia. Tapi ketika Herodes marah dengan orang Majus, yang dia bunuh bukan orang Majus, saudara. Yang dia bunuh siapa? Bayi-bayi yang dia perkirakan adalah sama seperti umur bayi Yesus. Dan hari ini dia sekali lagi berikan firman-Nya dalam hidup saya. Dia berkata, nak, hati-hati. Ada benih, ada bayi dalam hidupmu yang sedang diincar oleh iblis. Dan hari itu saya bertanya, Tuhan, apa yang bisa membunuh benih dalam hidup setiap kita? Apa yang bisa membuat benih dalam hidup kita itu tidak bertumbuh, saudara? Saudara, karena pada kenyataannya, hari ini saudara duduk di tempat ini, setiap kali saudara mendengar firman, ada benih yang masuk dalam hidupmu. Tapi kenyataannya, ketika saudara pulang dari tempat ini, tidak semua benih kita bertumbuh, saudara. Bahkan ada yang lupa kalau punya benih itu, saudara. Kita mungkin dengar tentang iman, tanpa saudara sadari ada benih iman dalam hidupmu. Tapi ketika engkau pulang, engkau menghadapi masalah, tiba-tiba engkau seperti orang yang tidak beriman. Itu artinya apa? Benih kita tidak bertumbuh, saudara.
benih kita mungkin bisa saja itu sudah mati. Dan hari itu Tuhan beri satu kata, yaitu sikap atau attitude, saudara. Dan dia berkata, nak, sikap adalah semua yang kita taburkan di tanah, di atas benih kita. Apa yang kita taburkan, api, racun, oli, atau pupuk organik, saudara. Apa itu api? Apa itu racun? Api adalah kemarahan. Apa itu racun? Kepahitan. Apa itu oli? Kecemaran, kekotoran, ketidakpercayaan kita. Apa yang kita tabur dalam hidup setiap kita, itu apa? Tergantung sikap kita dalam berjumpa atau mengalami sesuatu. Contohnya di mana? Buka sama-sama, saudara. Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Dan dalam terjemahan The Message saya suka, Deborah berkata, she said, of course, I will go with you. Oke, aku akan pergi dengan engkau. But understand that with an attitude like that, there will be no glory in it for you. Dengan sikap yang seperti itu, tidak akan ada kemuliaan untuk kamu. Bahkan dia berkata, God will use a woman's hand to take care of Sisera. Bahkan Tuhan akan menggunakan tangan seorang perempuan untuk membunuh Sisera. Saudara-saudara berkata, apa salahnya di situ? Attitude yang seperti apa yang Barak itu salah lakukan? Saudara, Alkitab berkata, Barak itu sudah mendapatkan pesan Tuhan sendiri bahwa dia akan membunuh Sisera. Dan dialah yang akan membawa ketentraman kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Dia sudah dapatkan firman-Nya. Dan hari itu Tuhan cuma ngomong ke Deborah untuk konfirmasi. Karena kalau saya perhatikan ayatnya dalam beberapa terjemahan, itu seperti mengindikasikan bahwa Tuhan sudah bicara kepada Barak. Bahkan ketika Deborah ketemu dengan Barak, dia berkata, kamu udah tahu kan, kalau Tuhan akan pakai kamu untuk membunuh Sisera dan membawa ketenangan selama 40 tahun lamanya. Tapi hari itu, apa yang sikap Barak ambil, yang dia tabur adalah oli. Apa itu? Ketidakpercayaan dia kepada Tuhan. Dan hari itu itulah kenapa dia berkata kepada Deborah, Deborah, kalau engkau maju, aku baru mau maju berperang. Kalau engkau tidak ikut, aku pun juga tidak mau ikut. Kenapa? Karena Barak tidak percaya bahwa Tuhan bisa pakai hidupnya. Dan dia memilih untuk percaya bahwa kalau ada Deborah yang punya hubungan dengan Tuhan, pasti lancar. Saudara, dan ternyata itulah yang seringkali membunuh banyak anak-anak Tuhan. Terutama benih-benih bayi-bayi yang akan Tuhan sebenarnya destinikan untuk menjadi besar dan ajaib. Bahkan dalam tafsiran lain ada banyak orang yang berkata Barak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mahkotanya dalam sebuah peperangan yang Tuhan sudah janjikan dia akan mengalami kemenangan. Dan hari itu memang betul kemenangan terjadi, tapi Sisera pemimpinnya kabur, saudara. Dan itulah kenapa seperti yang Deborah katakan, di tangan seorang perempuan Sisera akan mati. Di tangan siapa? Yael, ibu rumah tangga. Alkitab berkata dia kecil, munyil, gak punya pedang, gak punya apa-apa. Jurusnya cuma apa? Dikasih susu, biar diminum. Katanya susu itu merilekskan badan, saudara. Makanya bayi kalau mau tidur minum susu ya, saudara ya. Langsung, itu merilekskan badan. Siseranya ngantuk bobok kayak bayi. Diambil paku kemah, tusuk, jebret. Damai 40 tahun. Dan siapa yang mendapatkan kemenangannya? Dia dapat kemuliaannya apa? Yael. Seharusnya jatah siapa? Barak. Tapi hari itu karena sebuah attitude, sebuah sikap,
Dia memilih untuk menyirami tanah dan benih itu dengan apa? Ketidakpercayaannya dengan Tuhan. Saudara, ini bukan rendah hati, tapi ini rendah diri, saudara. Saudara tahu dan apa yang terjadi? Iblis di samping, dia hanya akan tepuk tangan, dia berkata terus, saya berkata terus. Nah, jangan percaya dengan Tuhanmu terus. Nah, gak mungkin Tuhan bisa pakai kamu. Dia akan kasih intimidasi demi intimidasi. Dia akan berkata gak mungkin. Kemuliaan Tuhan lewat kamu, gak mungkin. Apa destinimu? Gak mungkin. Dan semakin kita tidak percaya, karena kenyataannya yang saya pelajari, saudara, ketika dalam kehidupan saya tidak percaya diri untuk melayani Tuhan. Saya bukan tidak percaya kepada diri saya sendiri, saya. Kenyataannya saya tidak percaya bahwa Tuhan bisa pakai saya. Saya meragukan kuasa siapa? Tuhan, saudara. Dan itu oli, saudara. Dan itu oli. Itu apa? Racun ketidakpercayaan. Dan itu yang akan membuat apa? Benih, banyak benih akhirnya mati. Saya mengucap syukur Tuhan paksa saya dengan luar biasa. Tuhan izinkan saya mengalami goncangan yang begitu hebat. Supaya apa? Saya terpaksa berdiri di atas panggilan saya. Tapi hari ini saya tidak pernah melihat ke belakang dan marah-marah ngomel ke Tuhan. Tapi hari ini setiap kali saya melihat ke belakang, saya selalu mengucap syukur. Tuhan hancurkan ketidakpercayaan saya kepada Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan hancurkan semua kesombongan yang terselubung. Apakah dengan begitu setelah Tuhan hancurkan membuat saya menjadi pede? Enggak, saudara. Membuat saya sadar bahwa memang kita tidak bisa apa-apa. Tapi dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dan ajaib. Dan saya yang memilih untuk tidak menyenangkan iblis dengan memberi oli di tanah dan di benih saya. Tapi saya memilih untuk menyenangkan Tuhan saya dengan berdiri dalam panggilan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang mungkin hari ini engkau tahu Tuhan panggil engkau untuk dalam panggilan tertentu. Mungkin Tuhan panggil engkau pernah lihat sebuah visi, engkau pernah melihat sebuah penglihatan bahwa Tuhan akan bawa engkau lebih dari apa yang pernah kau bayangkan. Dan kau mungkin berkata, mana mungkin. Hati-hati dengan apa yang kau tabur, saudara. Hari itu Barak harusnya menerima begitu banyak. Tapi apa yang terjadi? Dia gak terima apa-apa. Terima mahkota enggak, kemuliaan pun tidak. Karena apa? Dia taburkan oli. Dia taburkan apa? Ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Tapi mari kita sadari bahwa memang kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan panggilannya yang ajaib. Jika Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan yang akan memberikan anugerah dan memampukan setiap kita untuk berdiri di setiap panggilan hidup kita. Apalagi api dan racun, api atau racun. Apa itu api? Kemarahan, kepahitan, racun, kepahitan. Tanpa kau sadari sikapmu itu akan membunuh begitu banyak benih dalam hidupmu. Tapi hari saya mau berkata demi kasih Tuhan, menjadi marah, kepahitan atau bersukacita itu pilihan. Saya selalu berkata kemanapun saya pergi, kita tidak bisa mengontrol sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengontrol cara orang bersikap kepada kita. Tapi reaksi kita itu adalah keputusan kita, saudara. Reaksi kita terhadap masalah itu keputusan kita. Dan ada orang yang berkata sangat bagus, saudara. Dia berkata ketika kita lahir, ketika kita masih anak kecil, yang dilihat itu apa yang kita lakukan, mencerminkan apa? Orang tua kita. Tapi dia berkata, tapi kalau kita sudah nanti pulang ke surga, mencerminkan apa? Pilihan hidup kita. Karena apa? Dia mau berkata hidupmu semuanya itu adalah pilihan kita. Tapi sekali lagi dia mau berkata, nak, jangan taburkan api atau racun dalam hidupmu. Pastikan reaksi kita memilih untuk bersukacita. Karena siapa? Karena Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-48.
Alkitab berkata, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Alkitab berkata, orang yang bersungut-sungut, orang yang terus marah, orang yang terus pahit, dia memilih sikap yang salah. Dia punya semuanya, dan tiba-tiba dia akan mendapati dirinya kehilangan semuanya. Karena apa? Hanya karena tidak bisa memilih sukacita dan gembira hati loh saudara. Sesimpel itu, Alkitab berkata engkau akan kehilangan semuanya. Karena apa? Orang yang tidak bisa bersukacita dan gembira dengan berkat yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kita akan selalu merasa kurang. Dan itu kenyataannya. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, dia berkata, nak, berhenti taburkan api dan racun dalam hidupmu. Pilih untuk sukacita dan gembira hati. Jangan memilih untuk bersungut-sungut karena ketidakpuasan kita akan berkat Tuhan. Tapi hari ini apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, mengucap syukurlah, karena itu tetap berkat Tuhan. Dan semuanya karena siapa? Karena Tuhan. Saudara, ketika kemarin acara tenda lawatan, sejujurnya awal-awal itu sempat panik, saudara. Kami sempat panik, kami sempat takut, semuanya heboh, saudara ya. Tapi ketika itu malam itu saya sempat panik karena kita pernah uji coba dan ada yang beberapa itu nggak terlalu pas, saudara. Dan itu mengkhawatirkan buat saya tuh paniknya setengah mati, saudara. Saya udah takut ini gimana. Saya udah memikirkan plan B, C, D, E sampai Z, saudara. Tapi sampai suatu saat malam itu saya mimpi. Sebelum tidur saya berkata, Tuhan tolonglah anakmu ini. Karena saya tahu cuma Tuhan yang bisa menenangkan pikiran saya. Saudara, hari itu saya mimpi, saya melihat diri saya berdiri. Saya tahu scaffolding ya, saudara ya. Kalau buat naik-naik tukang itu, saudara, ada namanya scaffolding, saudara. Nah, saya tuh mimpi saya berdiri di atas scaffolding. Tapi scaffoldingnya tuh lebarnya cuma selebar kaki saya begini. Jadi kaki saya berdiri, ya udah lebarnya cuma segitu. Dan di bawah tiangnya cuma 1 ler, gini, saudara. Kecil lagi. Dan saya mulai goyang, saudara. Wah, saya goyang karena anginnya kencang, saya goyang. Saya lihat yang di bawah, tiba-tiba saya lihat tante saya yang memang membangun akan tenda. Dia teriak, dia bilang gini, Sa, kamu harus tenang dulu. Kalau kamu tenang, kita juga tenang yang di bawah. Saudara, dan di mimpi itu, oh gitu ya. Saya mulai menenangkan diri, dari mulai goyang, saya mulai menenangkan diri. Saudara. Dan ketika saya tenang, scaffolding pun itu juga ikut tenang. Saudara. Saya bangun pagi hari, saya tahu apa yang Tuhan maksud, saudara. Dan saya tahu kalau saya panik, saya marah-marah, maka semua yang bekerja sama dengan saya pun akan ikut panik dan marah-marah, saudara. Dan hari itu saya masih ingat, saudara, Tuhan bilang, tenang. Belajar ketenangan seorang pilar tenang, saudara. Saudara, hari itu apapun itu, suara mulai dari kanan, dari kiri. Ini gimana? Saya bilang, tenang. Ingat kata papi, my head is not a pentul korek. Kepalaku bukan pentul korek. Cool spirit, tenang. Semua yang heboh tanya ke saya jawab dengan senyum. Tenang. Karena ingat, scaffolding harus tenang. Jadi tenang. Saudara, dan hari itu saya melihat, saudara, bagaimana semua yang bekerja sama dengan kita ikut jadi tenang. Dan semua bilang begini, saya tuh panik banget. Telepon sama Sasa. Ternyata kalau reaksinya Sasa tenang, saya jadi ikut tenang, katanya. Tapi kalau Sasa mulai ikut panik, saya jadi ikut panik. Sudah itu saya menyadari sikap saya, itu pun bisa mempengaruhi benih orang lain. Saya bisa bunuh benih itu, saya bisa potong tunas itu, atau saya juga memberikan, menyirami dengan yang benar.
Saudara, saya melihat semua yang kerja, saudara, itu sukacitanya luar biasa. Sampai dimarahin pun ketawa-ketawa. Ada banyak yang marah, ini kenapa acaranya begini. Karena ada beberapa masalah, saudara. Genset speaker kita sempat meledak. Saudara. Jadi pagi itu kita lagi bingung cari genset, kan nggak kayak nyari kacang mete ya, saudara ya. Nyari genset, saudara. Waktu nyari genset seorang speaker bukan udah pucat, saya senyum-senyum. Santai. Ini gimana? Gak apa-apa. Ada speaker kecil, jago neon. Pakai ini dulu. Anaknya udah kumpul, gak apa-apa. Pakai ini dulu, udah gak apa-apa. Saudara, tapi kita melihat semuanya ternyata kalau kita itu reaksi kita itu keputusan siapa? Kita. Dan itu akan menentukan hasilnya, dampaknya. Yang menentukan siapa? Kita juga. Saudara, dan hari ini sekali lagi saya mau berkata demi kasih Tuhan. Mari memilih untuk bersuka cita. Mari memilih untuk terus bersyukur. Mari terus memilih untuk berkata, Tuhan, aku bergembira dan aku mengucap syukur dengan semua berkat yang kau berikan di tengah-tengah kami. Karena Mazmur 119 ayat 162 berkata, aku gembira atas janjimu, dan apa yang terjadi kepada orang yang bergembira seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Ayat yang ke-15, Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu apa? Berpesta. Siapa yang percaya kita akan menikmati resepsi yang dari Tuhan? Kita akan terus berpesta. Karena siapa? Karena Tuhan. Dan hari ini sekali lagi saya berkata, jangan ngomel, jangan terus marah, jangan kecewa terus. Tapi pilihlah setiap hari, pilihlah untuk gembira, pilihlah untuk bersuka cita. Karena ketika engkau bergembira karena Tuhan, Mazmur berkata, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan bergembira karena berkat tuh, saudara, tapi bergembira karena Tuhan. Karena apa? Karena pribadinya. Menjadi bagian yang sukacita itu pilihan. Ketika benih itu dimasukkan ke tempat yang gelap, apa reaksimu? Saudara, kalau mau menumbuhkan benih gak mungkin saudara taruh di luar kan? Harus dimasukkan ke dalam tanah. Dan apakah di dalam tanah ada sinarnya? Gak ada. Kenapa? Karena seringkali ketika Tuhan memasukkan benih dalam hidup kita, yang akan kita alami pertama kali mungkin masa kegelapan. Tapi inilah yang ajaib, saudara. Kata gelap dalam bahasa lainnya adalah breastplate atau a forge within. Tempaan di dalam. Apa itu gelap? Sebuah hardening proses, hard enough to protect. Sebuah proses untuk menguatkan setiap kita. Itulah kenapa di Markus 4 ayat yang ke-26, kita berkata, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Tuhan kita tidak pernah kenal dengan yang namanya kalah. Saya mau berkata sekali lagi, Tuhan kita tidak pernah kenal dengan yang namanya kalah. Ketika mungkin hari itu iblis berkata, aku sedang menghembuskan kegelapan dalam hidupmu, engkau akan mati, engkau akan stres. Seperti tikus waktu itu, dibuatkan sebuah eksperimen, masukkan ke dalam, ditutup, saudara. Tidak dikasih sinar, jadi gila, saudara. Mungkin iblis itulah kenapa iblis boleh merencanakan yang jahat. Tapi Tuhan kita tidak pernah kalah, saudara. Dia berkata, oke, ini waktunya untuk kau ditanam. Ini waktunya untuk kau diproses menjadi kuat. Inilah sebuah proses supaya apa? Ketika masa tuaian itu datang, engkau tetap berdiri dengan kuat dan teguh. Saya sekali lagi, apa reaksi kita ketika masa kegelapan itu ada dalam hidup kita? Itu akan menentukan benih kita tetap tumbuh atau benih kita akan mati. Bangsa Yahudi
hari ini bisa ada di mana-mana dan menguasai dunia. Cikal bakalnya dari mana? Ketika mereka diusir, dibuang ke seluruh dunia, merata. Saudara yang perhatikan kisahnya ada di mana-mana. Saya pernah ke Eropa, saya masuk ke museum random, saudara. Dan tiba-tiba dia ceritakan bagaimana orang Yahudi bisa nyasar ke kota apa di Eropa. Desa gitu, saudara. Tapi ternyata orang Yahudi ini dia bisa ciptakan dengan semuanya yang ajaib. Sampai gorong-gorongnya, jalannya diatur semuanya. Sampai dari kota yang sudah mau hancur, tiba-tiba bisa bertumbuh dan berkembang lagi. Hari ini Yahudi ada di mana-mana. Karena apa? Masa gelap itu mereka dibuang dan berhamburan kemana-mana. Tapi sekali lagi, Tuhan kita tidak kenal dengan yang namanya kalah. Sekalipun kegelapan, ketika anaknya memilih untuk bersukacita dan bergembira karena Tuhan, kita berkata hukumnya, maka orang itu akan menikmati hidupnya seperti dia menerima jarahan yang begitu banyak. Dan yang dia alami bukan resesi, tapi resepsi yang dari Tuhan. Itu yang akan kita terima setahun depan. Tapi sebelum itu kita menuai dengan luar biasa di tahun depan. Mari kita minta Tuhan tempa setiap sikap yang salah dalam hidupku. Tempa semua benih yang mungkin bukan dari Engkau. Tempa semua ini loh Tuhan, mungkin sikapku, perkataanku yang salah. Tempa Tuhan. Supaya apa? Supaya tahun depan semua benih dalam hidupku akan bertumbuh dan berbuah. Tapi hari ini kau berkata Tuhan, tempa sikapku yang salah. Hancurkan semua kesombonganku. Hancurkan semua kepedeanku, merasa aku bisa tanpa Tuhan. Hancurkan semua kemarahanku. Hancurkan semua sakit hatiku. Supaya apa? Dia mau berkata, nak, biar di tahun depan ada masa menuai begitu luar biasa. Dan aku mau anak-anakku tetap ada dalam lingkaran pusat dari lawatan itu. Saudara, hari-hari ini saya melihat anak-anak muda yang dari kecil melayani Tuhan, cinta Tuhan, saudara. Ketika mereka mulai tumbuh, iblis datang dihancurkan. Yang dihancurkan ditawari. Ada pekerjaan, ada uang, ada wanita ditempel. Dan apa yang terjadi? Benih itu mulai mati. Hari ini mereka meninggalkan Tuhan. Dengan berbagai macam alasan mereka berkata, aku kecewa dengan Tuhan. Aku marah dengan Tuhan. Lihat mana semua benih dalam hidupku tidak ada yang bertumbuh. Mereka mulai tidak percaya dengan Tuhan dan hari ini mereka meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa, biar kita dan keluarga kita dan keturunan kita akan tetap ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Akan tetap ada dalam pusat lingkaran Tuhan. Tapi hari ini mari mulai dari kita. Mari mulai dari kita. Mari kita minta Tuhan tempa semuanya. Semua yang tidak berkenan, semua yang tempa. Kemarahan ini loh ditempa. Suatu hari, saya itu adalah orang yang seringkali ketika saya kesel sama orang, saya itu bisa melukai orang bukan fisik tapi menggunakan perkataan. Saya kalau ngomong udah nyelekit, udah pedes. Meskipun plekmatis. Plekmatis itu bahaya kalau marah, ya. Tambah ngeri kalau plekmatis itu. Jadi suatu hari saya pernah kesel sama orang, saya lukai orang itu dengan luar biasa dengan perkataan saya. Dan saya tidak merasa salah dengan itu. Sampai suatu hari tiba-tiba Tuhan didik saya begitu keras. Anak ini datang, anak ini ngomong ke saya, dia bilang, saya kepahitan dengan kamu karena perkataanmu begini. Hidup saya jadi hancur dan sebagainya. Saudara, ketika itu terjadi, saudara, saya ini posisi sudah jadi hamba Tuhan. Saudara, ketika saya semakin ngerti firman, saya lihat kelakuan saya dulu, saya malu. Karena waktu saya kecil, saya juga parah kalau di sekolah. Saya tuh suka ngerjain guru. Kepala sekolah saya bisa kancingin. Saya kunci dari luar. Guru saya lagi hamil. Saya sengaja tahan pintunya supaya dia dobrak pintu. Padahal udah hamil 8 bulan. Udah gitu saudara, dia hamil. Saya mau ngelempar surprise ulang tahun. Galonnya ikut kelempar. Saya tuh nakalnya aduh luar biasa. Saudara. Meskipun saya tetap menjaga martabat papa saya, tapi saya tuh usilnya gak kebangetan. Saudara. Temen saya pernah ikat di luar. Saya ikat pakai isolasi dari atas rambut sampai bawah. Ngapain saya? Iseng aja.
So, saya tuh pernah kerjain guru demi guru. Pokoknya semua guru hampir saya pernah kerjain. Sampai setiap hari saya diomongin, ini anak pendeta kok kelakuan kayak begini. Jawaban saya, anak pendeta juga manusia. Alias gak mau disalahin. Kok saya punya kenakalan sendiri, saya punya keusilan saya sendiri. Beda tipe, beda macam. Jadi guru itu pusing kalau gak demen kita berdua di sekolah. Sudah satu hari ada satu guru dia datang. Gurunya itu baik, lembut. Kalau sekarang baru saya lihat tuh ya. Dia ngajar pertama kali di kelas saya. Dia ngajar, dia absen. Saya nggak ada di situ. Sudah tahu saya ngapain? Jajan, beli mendoan di luar. Saya keluar beli mendoan, saya masuk ke kelas tanpa perasaan bersalah. Sambil kraus-kraus. Saya jalan masuk, dia tanya, kamu ngapain? Beli mendoan, Bu. Kok beli, kan lagi pelajaran? Maaf, lapar soalnya. Dan saya mulai godain guru ini sampai ternyata itu adalah hari pertama dan terakhir dia ngajar di sekolah. Besoknya resign. Saudara, dan saya bayangin, saya lupakan kejadian itu. Saudara. Tapi sekali lagi, itu sikap yang Tuhan tahu ketika saya tumbuh dewasa. Itu hanya akan membunuh benih dalam hidup saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan izinkan saya mulai sharing, mulai khotbah. Tuhan izinkan saya mulai jadi seorang pemimpin. Tuhan izinkan saya mulai mengenri dan mengenal ada beberapa anak bagaimana dia cerita, dia kepahitan dengan seseorang. Saya tahu perasaannya. Saudara, dan ketika saya mulai tumbuh itu, tempaan Tuhan datang, saudara. Tiba-tiba saya masih ingat di penari, saya jadi salah satu pemimpin di penari. Salah satu dari penari itu datang ke saya. Entah kenapa waktu itu Cikesha kita akan buat pembasuhan kaki, saling minta maaf supaya tidak ada dendam di antara kita. Yang ngantri ke saya lumayan banyak, saudara, karena ternyata banyak yang saya usilin, termasuk salah satu perempuan ini. Dan dia datang, dia basuh kaki saya, dia nangis, saudara. Saya mulai panik, saudara. Saya tanya, kenapa? Saya pernah salah apa? Dia bilang, saya minta maaf ya, saya minta maaf kalau saya ada salah. Saya panik, sejujurnya saya panik dan saya tegang, saudara. Saya bilang maaf ya, maaf ya, maaf ya. Saudara, dan ketika itu dia nangis, dia berkata, enggak, kamu enggak salah apa-apa sama aku. Terus kenapa kamu nangis? Dan tiba-tiba dia mulai duduk, saudara. Dan dia cerita, kamu masih ingat ketika kamu SMP 1? Saya mulai mikir, waduh yang mana ini? Saya bilang, ada banyak ini SMP 1, saya bilang. Dan dia bilang, ada satu guru pertama kali ngajar di tempatmu. Coba kamu lihat wajah dan bentukan badan saya. Ingat gak yang seperti apa? Saya mulai lihat. Saya keingat guru itu. Karena sama. Saya bilang. Saya ingat deh kayaknya saya sebut namanya. Dan tiba-tiba dia nangis lebih kencang. Saya tambah panik. Kenapa? Saya bilang saya minta maaf ya. Itu kakak kandung saya. Dia bilang. Saya setiap kali lihat kamu sharing khotbah. Saya marah ke Tuhan ini bocah pernah nyakitin kakak saya. Dia bilang, Tuhan ini bocah pernah bikin kakak saya nangis sampai keluar dari kerjaan. Padahal dia butuh kerjaan itu. Saya tahu perasaan di hati saya. Merasa bersalah banget. Saya sampai bingung, saya cuma diam. Dan saya cuma maaf ya saya bocah banget. Maaf ya, saya minta maaf. So dia nangis, dia bilang, kenapa sih kamu harus makan gorengan ke kelas? Saya bilang, karena enak waktu itu. Saya bilang, yang paling terkenal di kantin gorengan pada waktu itu. Kenapa sih kamu harus masuk ke dalam sampai kamu ngetawain kakakku? Gak maksud, saya bilang. Kamu bilang kakak saya pulang nangis berhari-hari. Wah, saya tambah ngerasa bersalah. Tapi saya tahu Tuhan sedang menempa yang di dalam ini loh, saudara. Sampai sekarang kejadian itu membekas di hati saya. Itulah kenapa setiap kali usil saya mulai keluar, saya memilih untuk diam terlebih dahulu, saudara. Memikirkan usil seperti apa yang tidak menyakiti hati orang. Tapi hari itu apa yang Tuhan didik dalam hidup saya? Yang dia hancurkan adalah perasaan saya. Mengentengkan, begitu mudah menggunakan perkataan saya menyakiti orang lain. Karena hari itu saya diberi firman, dia berkata, mulut yang sama engkau pakai untuk khotbah, tidak boleh engkau gunakan dengan mulut yang sama untuk mengutuki orang lain. Saudara, dan saya belajar itu, dan itu tertanam di hati saya.
Saudara, kalau saudara berkata gini, saya kenapa sih Tuhan gak bisa ngajar kayak sekolahan aja? Kalau saudara hari ini saya tanya pelajaran IPA aja, apakah saudara akan ingat? Enggak, saudara. Karena apa? Itu sekolah ilmu. Tapi yang dia mau ketika kita masuk dalam masa kegelapan, itu apa? Sekolah kehidupan, saudara. Saya pertama kali masuk ke sekolah kehidupan, saya datang ke Cirepkah. Cik, kok gini hidup saya? Saya bilang, kok saya ngalamin ini gini. Dan Cirepkah bilang, itu yang namanya sekolah kehidupan buat kamu. Mungkin ikan kamu di sekolah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau sekolah kehidupan itu membekasnya mungkin Maranatha. Tapi apakah itu untuk melukai kita? Bukan. Tapi untuk mengajarkan kita sikap apa yang harus kita ambil. Kesalahan apa yang Tuhan tidak suka. Supaya apa? Kita tidak perlu jatuh di lubang yang sama. Dan sekali lagi hari ini saya sungguh berdoa, saudara. Mari akhiri tahun ini dengan kita berkata, Tuhan, tempa hidupku. Semua sikap yang tidak berkenan, hancurkan. Semua keputusan-keputusan yang salah, hancurkan Tuhan. Tempa hidupku, meskipun gak enak, saudara. Tapi ketika kau berkata, tempa hidupku Tuhan, maka dia akan memberesi hidup kita. Dia akan mendidik kita. Dan dia mau pastikan ketika masa tuaian itu datang, kita ada di pusat dari lawatan itu. Dan ini ayat yang terakhir, Yesaya 37 ayat yang ke-31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, dan akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini bukan tertinggal pengangkatan loh ya saudara, bukan. Tapi diluputkan dari banyak masalah. Ya, kita berkata orang-orang yang diluputkan adalah orang-orang yang berakar ke bawah. Benih itu tumbuh dan menghasilkan buah ke atas. Hidup dengan Tuhan itu seperti kaki kanan dan kaki kiri. Ada pelita di kaki kita. Kombinasi seperti ini akan menghasilkan sebuah hasil yang begitu dramatis. Karena hidup kadang seperti musik dan seperti tarian. Ketika engkau memadukan keduanya, maka akan menjadi begitu indah dan luar biasa. Kerohanian itu juga bisa dinikmati. Berkat bisa dinikmati. Akan begitu sedap. Segurih micin, saudara. Jika disertai dengan apa? Rasa cukup akan berkat Tuhan. Saudara, saya bukan berkata kita merasa cukup dengan firman-Nya. Bukan, saudara. Kita terus haus dan lapar. Tapi perasaan apa? Bersyukur dengan apa yang hari ini sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu apa? Rasa cukup kita. Dan membuat akhirnya kita mengucap syukur. Karena orang-orang yang tidak bisa merasa puas dengan berkat Tuhan akan selalu merasa hidupnya tidak diberkati Tuhan. Padahal kita masih bernafas, itu berkat Tuhan. 2 tahun begitu banyak orang meninggalkan kita, saudara masih hidup. Bukankah itu berkat Tuhan? Itu berkat. Artinya masih ada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ada tugas Tuhan yang harus kita selesaikan. Yang lain mungkin sudah selesai, saudara. Tapi hari ini sudah bisa datang ke tempat ini pakai pakaian yang indah. Bukankah itu berkat Tuhan? Saudara masih bisa berdiri, saudara masih bisa mendengarkan. Bukankah itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan akan terasa nikmat ketika itu disertai dengan rasa cukup. Semua yang Tuhan berikan adalah benih dalam hidup kita, saudara. Setiap kali saudara mendengarkan firman, setiap kali saudara menyembah Tuhan, itu adalah benih. Jadikan besar dengan pilihan-pilihan yang tepat. Bayar harganya dengan benar. Karena apa? Sikap hati adalah dasar dari semuanya. Bagaimana kita menyikapi akan sesuatu, itu adalah dasar dari semuanya. Biar di Natal tahun ini kita terus memilih untuk bersikap dengan benar, mengambil pilihan yang tepat, dan biarkan benih itu seperti bayi Yesus, saudara, dan seperti bayi Musa. Mau dibunuh kayak apapun, justru bertumbuh dan menjadi besar dan ajaib, dan tidak dapat apa? Dimatikan, saudara. Karena saya percaya, saudara, tahun depan kita akan melihat yang lebih ajaib dan lebih luar biasa lagi. Dan saudara perlu mengerti, kita dipanggil sebagai imamat yang rajani.
Dan panggilan raja adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan benar dan tepat. Saudara. Apa reaksi kita, sikap kita? Percayalah itu bukan karena kemampuan kita, tapi itu karena anugerah Tuhan. Tapi hari ini ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dia sudah berikan benihnya. Bagian kita menyirami dengan mengambil sikap hati yang benar. Saya berdoa setiap kali ada orang menyakiti engkau, jangan balas, saudara. Tapi lapor ke Tuhanmu. Orang kau tanya, kok wadulan, kok laporan? Biarin laporannya ke Tuhan Yesus. Karena percayalah saudara, engkau tidak pernah tahu. Karena ini kenyataan yang saya tahu. Ketika orang suka menyakiti orang lain, sebenarnya dirinya pun luka, saudara. Tapi kita tidak pernah tahu, dan jangan kutuki orang itu. Lebih baik serahkan ke Tuhan. Tuhan tolong, aturlah Tuhan kelakuan anakmu ini. Jangan balas, saudara. Tapi apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari memutuskan untuk bersuka cita. Apapun musim dalam hidupmu, mari memilih untuk mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita akan berkata, Tuhanku tidak pernah kalah. Dan aku tidak akan biarkan iblis menang karena sikapku yang salah. Tapi aku mau pastikan benih dalam hidup kita akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi besar. Karena apa? Sikap kita didapati benar di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum kita menyembah Tuhan, ada satu deklarasi yang saya ingin saudara ikuti dengan saya. Ini adalah pengakuan raja, dan saya berdoa biar ini yang benar-benar terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa setiap kali engkau membacakan, baca sampai telingamu mendengar, saudara. Supaya ini menjadi benih dalam hidup setiap kita. 1, 2, 3. Saya memutuskan untuk bahagia dengan Tuhan. Saya memutuskan akan berkembang dengan pesat dalam segala aspek positif hidupku. Saya memutuskan untuk mengucap syukur dengan semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya memutuskan untuk mengampuni semua orang yang menyakiti saya. Saya memutuskan untuk berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Saya memutuskan untuk naik dan tidak turun, di atas dan bukan di bawah, menjadi kepala dan bukan ekor. Saya memutuskan untuk memiliki destiny yang cerah dan cemerlang, bahkan mulia. Semua keputusan saya ini sejalan dengan keputusan Tuhan atas hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus termeterai. Amin, amin, amin. Amin. Tahu Tuhan, hari ini semua benih kami akan bertumbuh. Tidak ada di antara kami yang benih kami menjadi mati, tapi kami akan bertumbuh dan menjadi besar. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami di atas dan tidak di bawah. Kami percaya tahun depan kami akan lihat yang lebih ajaib lagi bersama dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami pulang